Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan saya Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku, mengedukasikan tentang pelajaran ilmu kimia dan matematika. Kali ini kita bertemu pelajaran ilmu kimia dan ini adalah pertemuan yang ke-21, video yang ke-38. Dan judulnya adalah laju reaksi atau kecepatan reaksi. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa kepada para siswa sekalian dimanapun kalian berada, agar di subscribe, kemudian di share sama teman-temannya nanti kalau videonya selesai, dan diklik tombol loncengnya biar nanti video saya akan termotivasi kembali untuk bagi yang memang mengkliknya. Dan kalau memang ada yang mau komen saja, dan apabila ada soal-soal yang tidak paham boleh di typing ya, di komen, supaya saya bisa memberikan edukasi tentang khususnya tentang pelajaran kimia ini ya. Kita mulai aja ya, bahwa laju reaksi itu kan di dalam kimia simbolnya V ya, V voltus. Sama seperti di dalam fisika juga V ya, kendaraan bergerak. Kemudian satuannya adalah molar per detik ya, molar per detik atau molar per second. Nah, seandainya dia naikkan ke atas, berarti dia pangkat min 1 atau m titik detik min 1 pangkat min 1, atau m titik s pangkat min 1. Jadi V sama dengan boleh seperti ini, nah, boleh seperti ini, dan seterusnya. Nah, di dalam persamaan reaksi kimia ya, itu ada zat A dan ada zat B. Jadi zat A itu adalah reaksinya, zat B ini adalah hasil reaksi. Jadi zat A ini adalah sebagai reaksinya. Di dalam sehari-hari ya, bahwa laju reaksi ini tanpa kita sadari kita juga berimbas kepada laju reaksi di dalam sehari-hari. Misalnya kertas terbakar, itu termasuk juga laju reaksi, dan itu kategori reaksi yang berjalan cepat, karena kan kertas dibakar kan cepat menyalanya. Kemudian kalau besi berkarat itu juga laju reaksi juga, dan itu kategori reaksinya lambat. Nah, jadi reaksi kimia itu laju reaksinya ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu adalah fenomena di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di sini ya, dalam persamaan reaksi kimia, jadi zat A itu mulai bereaksi, maka timbullah definisi bahwa laju reaksi ini adalah berkurangnya konsentrasi A per satuan waktu, itu maksudnya. Dan B, bertambahnya konsentrasi B per satuan waktu. Dan ini adalah simbol delta. Delta itu adalah perubahan. Jadi boleh katakan laju reaksi itu adalah berkurangnya perubahan konsentrasi zat A per perubahan waktu, itu maksudnya ya. Jadi reaksi itu selalu akan berkurang, hasil reaksi selalu bertambah. Sama seperti kertas tadi. Kertas kan itu reaksinya dibakar, lama-lama kan terbentuk abu. Kertasnya habis sebagai reaksi, maka hasil reaksinya abu, makin lama makin banyak abunya tadi. Seperti itu ya. Nah, itu adalah fenomena tentang laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana di dalam sebuah persoalan? Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kita buat contoh ya. ACl ini mengalami peruraian menjadi H2 dan Cl2, terurai dia. Kemudian molar dari ACl ini disiapkan 5 molar, konsentrasinya 5 molar, dan waktunya dikasih waktu 20 detik katanya. Jadi waktu itu bebas, mau berapa kita buat, 20 detik, mau 1 jam, mau 1 menit. Ya kalau nanti dapat jam ya dia harus tukar ke menit, dari menit ke detik. Kalau dapat menit ditukar juga ke detik. Jadi dia harus per detik ya. Nah, jangan lupa ya, ini disamakan koefisiennya karena nanti pengaruhnya ada ya terhadap yang B-nya nih. Nah, bagaimanakah cara mencarinya? Ya mudah, bahwa laju reaksi HCl itu sama dengan, ikuti rumus ini, molar per detik. Ya, ini molarnya 5 molar.
waktunya adalah 20 detik. Nah, kan mudah. Jadi tidak sulit. Jadi 5 per 20 detik. Nah, 5 dibagi 20 atau 5 dibagi 2 berapa? 2,5, 2,5. Kalau 20 berarti 0,25 gitu ya. Kan ada nolnya. Artinya 0,25 dikali 20 kan 5. Kalau dibalik ya. Molar per detik atau per second. Jadi per detik boleh, second boleh ya. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya adalah setiap 1 second, setiap 1 detik, konsentrasi HCl habis 0,25 molar. Itu maksudnya. Setiap 1 detik, konsentrasinya habis 0,25 molar. Berarti pada 20 detik, konsentrasinya 5 molar habis. Nah, dikalikan. 0,25 dikali 20 kan 5. Itu maksudnya. Waktu dia 20 detik, konsentrasinya habis 5 molar. Nah, ternyata setiap 1 detik, konsentrasinya habis atau berkurang 0,25 molar. Itu maksudnya berkurang tadi. Ya, berkurang ya. Nah, bagaimana dengan lajurasi pembentukan H2 atau Cl2? H2 juga boleh, salah satu mewakili ini. Nah, maka saya jelaskan sebelumnya ya. Molar ini kan sebenarnya adalah dari mol per liter ya. Bahwa rumus ada menyatakan M sama dengan mol per liter. Untuk mendapatkan konsentrasi M itu adalah mol zat per volumenya per liter. Nah, kalau dia ternyata 5 molar, kalau dia 5 molar, berarti kan sebenarnya itu 5 mol. Nah, 5 mol per 1 liter ya kan? Liter kan 1. 5 dibagi 1 kan 5. Itu maksudnya. Oh, jadi 5 molar ini maksudnya adalah 5 mol. Nah, maka kita bisa mendapatkan mol H2. Karena kan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Ini pernah materinya udah saya berikan. Ya. Jadi penjelasannya bahwa 5 molar ini maksudnya adalah 5 mol. Kalau begitu, mol dari H2 sama dengan perbandingan koefisien. Ini kan 1 ya. 1 ini nggak pernah ditulis ya. 1/2. Nah, kenapa kemari? Karena di sini ada molnya, dapat dari molar. 1/2 dikali 5 mol. Setengah dari 5 mol berarti 2,5 mol. Maka konsentrasi H2 ya 2,5 molar. Kalau merujuk dari keterangan ini. Gitu ya. Nah, jadi 2,5 mol itu maksudnya adalah 2,5 molar. Maka dapatlah laju reaksi terbentuknya H2. Nah, berarti ini kita hapus ya. Kita hapus saja. Tadi udah dijelaskan. Biar agak lapang ya. Nah, berarti laju reaksi terbentuknya H2 sama dengan molar per detik tadi. Sama seperti ini tadi ya. Berapa? 2,5 M dibagi 20 detik ya. Ya kan? Nah, bingung? Nah, kita nggak usah bingung, makanya jangan selalu menggunakan kalkulator. Gunakan akal kita. Sama-sama dikali 10 biar hilangkan komanya. 25 di bawah 200. Sama-sama dikali 10. 2,5 kali 10 kan 25. 20 kali 10 kan 200. Nah, kenapa seperti itu? Biar nanti kita enak menghitungnya. 25 di bawah 2 kali 10 pangkat 2. Ya kan? Kan 10 pangkat 2 kan 100. 100 kali 2 kan 200. 25 dibagi 2 berapa? 12,5. Nah, ini kan di bawah, naik ke atas 10 pangkat min 2. Ya kan? Ini kan puluhan.
kalau dijadikan satuan 1,25 kali 10 pangkat min 1. Nah, ya. Kan puluhannya diambil, ditambahkan kemari, dikalikan kemari, kan pangkatnya jadi berkurang. Begitu ya, kan jadi berkurang. Nah, atau 1 kan, berarti tambah 0. Ikut 125. 0,125 molar per detik. Itu maksudnya, ya. Ulang ya. Bahwa tadi ini 25 bagi 2, 12,5. Ini 10 pangkat 2 di bawah, naik ke atas jadi 10 pangkat min 2. Maka ini jadikan satuan, jadi 1,25. Ini puluhannya min 2-nya jadi berkurang, karena 10-nya diambil, pindahkan kemari, jadi 10 pangkat min 1. Nah, berarti ini 0-nya 1, maka taruhlah 0 sini 1, jadi 0,125 molar per detik. Artinya setiap 1 detik konsentrasi H2 tadi itu ya, ulang lagi sini ya. Setiap 1 detik konsentrasi H2 terbentuk 0,125 molar. Setiap 1 detik terbentuk konsentrasinya 0,125 molar. Berarti kalau 20 detik konsentrasinya terbentuk ya ini tadi. Mana? Nah ini. Pada saat 20 detik konsentrasinya terbentuk 2,5 molar. Itu maksudnya. Ini kan ambil rata-ratanya. Nah, ini yang sebenarnya. Pada saat 20 detik konsentrasi H2 terbentuk 2,5 molar. Karena waktunya memang 20 detik, dibatasi 20 detik. Itu maksudnya ya. Nah, ini dasar-dasar masih ya. Dan tolong dasar-dasar seperti ini jangan sampai kalian tidak paham ya. Belajar betul-betul. Karena nanti ini pelajaran ini juga makin lama makin sulit, dan ada lagi yang lebih sulit lagi ya. Karena ini sengaja kita bertahap untuk belajarnya, dan mudah-mudahan kamu cepat paham. Oke, diingatkan kembali, jangan lupa di subscribe ya, dan disebarkan atau di share lah ke teman-temannya ya, biar teman-temannya juga tahu dan dia juga paham, dan diskusilah kalian tentang pelajaran ini. Dan juga para orang tuanya, bundanya kalau mau belajar silakan, agar nanti juga bundanya atau orang tuanya bisa mengajar putra-putrinya di rumah tentang pelajaran ilmu kimia dan juga nanti matematika. Oke, terima kasih banyak. Salam kimia.